Ibu, silakan duduk, Nak. Terima kasih. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Ibu. Oh iya. Apa tujuannya datang ke Manado? Suka berhadap sama mata pelajaran Guru mata pelajaran apa, Nak? bahasa Inggris, Bu. Oh, apa masalahnya di kelas? Sering kartini, Bu. Oh, jadi guru mata pelajarannya sudah tidak datang ke sama saya. Oh iya. Kenapa Ida selutin dalam kelas apa kendalanya? Begini, Bu, kemana ketika tidur di kelas itu malam begadang pikirnya tugas karena tugasnya itu, Bu, dalam satu pertemuan 5 soal. Maksudnya, Bu, kayak gini mah, Bu. Berarti kalau masuk dalam satu kali pertemuan langsung banyak tugas Sekali, Bu. berarti itu yang membuat begadang sehingga di dalam kelas itu hidup. Karena malam-malamnya kan jadi kerja sama Pak Adik di besoknya. Oh, berarti cuma satu kali deadline-nya. 1 minggu sih, Bu, tapi kan banyak juga mata pelajaran yang lain kok harus dikerja pas malamnya, Bu. Oh iya. Jadi kalau begitu sarannya Ibu jangan kerja tugasnya hamin satu. Jadi kalau misalnya tugasnya itu dikasih dalam satu pertemuan misalnya hari Kamis, kemudian dikumpul minggu depan, sebaiknya dikerjakan di awal-awal supaya tidak numpuk lagi tugasnya, supaya tidak begadang lagi. Jadi Itu biasa yang besoknya lagi kerja, yang tugas untuk besok, yang mata pelajaran lain. Oke, jadi berarti kayak akan ada terus tugasnya besok. Jadi saran Ibu kerja yang menurutnya paling mendesak dulu. Jadi kalau misalnya besok ada tugasnya, itu dulu kerja. Kemudian kalau misalnya ada waktu yang kamu biasa gunakan main HP, main TikTok, gunakan itu untuk kerja tugasnya. Jadi harus apa namanya? Jangan selalu main HP. Misalnya kalau sudah lagi tugasnya satu, kalau ada istirahat dulu sebentar 30 menit lanjut saja supaya tidak terlalu banyak tugasnya yang menumpuk. Jadi nanti juga Ibu kolaborasi dengan gurunya supaya masukan-masukan ada keluar dari siswa saya berikan ke guru mata pelajaran supaya mereka perbaikan. Mungkin itu bisa saya Bu kerja tugasnya. Tugas pelajaran Halo, baik Bu. Bagaimana harinya? Bu, dari mana? Kurang semangat Kak Ibu. Kenapa? Karena kalau di dalam kelas itu kayak kalau dijelaskan buku kayak susah paham materinya. Jadi kayak tidak ada semangat belajar. Itu pada saat belajar apa biasanya? Kayak misalnya biologi, pokoknya yang berbau apa namanya angka, ya Bu, itu yang susah dipahami. Jadi kayak di dalam kelas itu kayak tidak ada semangat karena susah sekali pahami materi yang dikasih ke guru. Biasanya ini lebih suka belajar dengan guru yang menjelaskan atau menonton video atau apa? Kalau saya Bu menonton video, jadi sebentar aja gurunya, kalau misalnya dia sudah putar videonya baru itu gurunya jelaskan, jadi kayak itu dia suka mengerti. Tapi kalau cuma hanya menjelaskan, saya kurang mengerti Bu. Jadi biasanya ini negara belajar di audiovisual kayak yang berbagai gambar terus juga didukung oleh suara. Jadi yang ini mau sampai itu kalau misalnya sudah sampai di rumah kan di
di sekolah juga pasti ada dikasih jelasin dari guru kurikulum dasar dari seperti ini. Jadi sebagai pemimpin jadi bisa nonton di YouTube sendiri, nonton video jelasin dari itu supaya dimengerti. Karena untuk juga ini menjadi suka visual ya, jadi kalau misalnya sendiri itu pasti lebih paham. Ya untuk nanti juga saya akan berkoordinasi sama guru pelajaran ini supaya penggunaan kolaborasi dan bisa pembelajaran ini bisa menggunakan visual, kemudian juga sedikit supaya ini menggunakan masih simak dalam pelajarannya. Jadi nanti kita kolaborasi dengan guru. Iya, nanti saya kolaborasi dengan pembelajarannya nanti supaya pembelajarannya juga lebih menyenangkan teman-teman semua teman-teman yang dari itu. Iya, saya tahu video karena ada di mata pelajaran. Silahkan dengan kabarnya. Baik, Semangat. dulu kan kelas itu banyak sekali presentasi. Saya kira tidak percaya diri tampil di depan, saya percaya diri orang. Kalau pelajaran tidak jernih, tidak bicara latihan karena gagal dari temannya yang kita pada sedikit ikuti wadah yang pada sedikit. Terus kalau misalnya saya ketemu teman itu kayak Kita yang kita discuss pelajaran ini kita untuk saling tertarik dan saya bicara sama ini. ya pertama berdaulat atas jangan ini tidak ada yang tahu apa Saya juga mau poin sama teman-temanku kayak malu nanti dari diterima. tidak sedikit kita berusaha tidak ada yang tidak mungkin Saya akan berusaha lebih dekat percaya diri terus juga kalau misalnya kelas nanti saya berusaha saya akan bicara sama terima kasih banyak teman kita paling juga Dari proses konseling yang saya lakukan, yaitu saya memahami bahwa ada beberapa hal-hal penting yang harus dikuasai dalam proses konseling, terutama dalam mengeksplorasi masalah yang dihadapi oleh seorang konseling. Yang pertama, konselor harus memahami kondisi-kondisi inti yang diperlukan dalam mengeksplorasi masalah. Yang kedua, konselor harus memiliki keterampilan dasar pendukung yang meliputi A. Mengajak terbuka untuk berbicara, B. Pertanyaan terbuka, C. Mendengarkan secara akurat, D. Mengikuti pokok pembicaraan, E. Dorongan minimal, F. Parafrase dan refleksi. Yang ketiga yaitu konselor harus memiliki keterampilan dalam merespon konseling. Di sini saya akan merefleksikan peranan Nur Wahidah di dalam proses konseling sebagai konselor. Nah, Nur Wahidah telah mampu menerima konseli dengan baik dengan penerimaan terhadap keadaan konseli dan tentunya terhadap permasalahan yang dialami oleh konseli. Nah, kemudian Nur Wahidah telah mampu merespon baik ketika konselingnya bercerita tentang semua masalah-masalah yang dihadapi oleh si konseli. Selanjutnya, Nur Wahidah juga mampu merespon pernyataan-pernyataan konseli dan Wahidah juga mampu memiliki keterampilan dalam mengeksplor masalah di mana
ia menggali setiap sebab akibat dari masalah-masalah yang dihadapi oleh konseli dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat mencari tahu tentang permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh si konseli. Mungkin itu saja refleksi dari saya terhadap peranan Nur Wahidah sebagai konselor di dalam video proses konseling tersebut.